warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Deep Institute dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Deddy Iskandar Batubara. Kita akan diskusi soal PPKM darurat. Pemberlakuan kebijakan PPKM darurat ini tentu saja akan menimbulkan efek yang begitu besar bagi masyarakat, karena terjadi pembatasan mobilitas masyarakat, bahkan ruas-ruas jalan yang wilayahnya kemudian ditetapkan sebagai zona pembatasan itu ditutup aksesnya untuk masuk, sehingga mengakibatkan orang mencari jalan-jalan alternatif. Kebijakan ini pada satu aspek dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, tapi pada aspek lain kebijakan ini ternyata menimbulkan persoalan baru pada ekonomi masyarakat. Toko-toko ditutup, ada yang ditutup dalam rentang waktu yang panjang, ada yang boleh dibuka dengan ukuran waktu tertentu, ada yang disarankan untuk hanya boleh bertransaksi jual beli tanpa harus duduk dan menikmati sajian makanan. Kebijakan yang sesungguhnya tidak terpola dengan baik dan tidak terintegrasi di antara satu sistem dengan sistem yang lain. Ini menimbulkan persoalan dan penafsiran yang beragam di tengah masyarakat. Kita akan mendiskusikannya dalam perspektif hukum dengan narasumber Dr. Zulfirman SH, dan dalam perspektif sosiologi kemasyarakatan oleh pakar Dr. Bahrul Khoir Amal, dosen Universitas Negeri Medan. Malam hari ini tema kita PPKM darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga para pemirsa Deep Institute dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita kembali berdiskusi. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Pertama ada Bang Dr. Bahrul Khoir Amal, seorang sosiolog, dosen di Universitas Negeri Medan. Ini senior kita ini yang cukup banyak mentransfer pengetahuan dan pengalaman, termasuk juga tentu kepada saya dan kepada yang lain yang pernah menjadi murid, baik secara formal maupun murid secara kultural. Bang Bahrul dan para pemirsa di Institut, sahabat-sahabat sekalian, nanti juga akan bergabung bersama kita Pak Dr. Zulfirman. Malam hari ini tema yang akan kita bahas soal PPKM. Ada situasi yang menurut saya hari ini sangat dilematis. Pada satu sisi kita berharap bisa segera menekan laju COVID yang sangat luar biasa. Bahkan hampir setiap hari kita pecah rekor hari ini. Tapi pada sisi lain saya kira kita juga dihadapkan pada problem ekonomi warga masyarakat kita yang mau tidak mau, karena pembatasan kegiatan masyarakat ini tentu akan sangat berimbas terhadap kondisi perekonomian keluarganya, karena ada pelarangan pada kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama pada kegiatan-kegiatan ekonomi UMKM. Sebagai contoh, barangkali kemarin ada yang viral, saudara Rakes yang marah-marah kemudian tidak bisa menerima kedai kopinya ditutup dan kemudian disidangkan dan didenda. Cepat sekali prosesnya, sampai kemudian dia menerima denda dan hukuman dan membayar sejumlah uang 300.000 yang diputuskan oleh hakim pada pengadilan itu. Tentu banyak sekali imbas dari PPKM ini, termasuk juga penutupan beberapa ruas jalan masuk ke Kota Medan,
Tadi saya juga melihat ada spanduk yang terpajang di Jalan Lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak dulu datang berkunjung ke Medan karena Medan sedang ada pemberlakuan PPKM. Pada satu sisi kita mengurangi volume dan jumlah kendaraan pada ruas jalan tertentu, tapi pada sisi lain ternyata juga kita dihadapkan pada kemacetan baru pada ruas-ruas jalan-jalan alternatif. Saya kira masyarakat kita semakin banyak jalan yang ditutup, semakin pintar untuk mencari jalan-jalan baru. Dan akhirnya kemudian tetap saja terjadi penumpukan jumlah kendaraan pada beberapa ruas jalan. Tingginya penularan COVID-19 di beberapa kota, termasuk salah satu diantaranya adalah kota Medan. Tentu pemerintah dipaksa untuk membangun skenario baru, merumuskan langkah-langkah yang baik dalam kerangka bisa solutif menyelesaikan problem, meskipun tentu saja setiap langkah yang dibuat dan kebijakan yang dirumuskan ternyata itu menimbulkan problem-problem baru lagi. Tentu kita akan mendiskusikan ini secara lebih dalam dengan dua orang tokoh kita, narasumber yang luar biasa, Pak Dr. Bahrul Khairul Amal dan Pak Dr. Zulfirman. Bang Bahrul, bagaimana menurut Abang nih tentang penerapan PPKM darurat dalam perspektif sosial kemasyarakatan? Oke. Baik, terima kasih Pak Senator, Bapak Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, Master Studi Pembangunan. Siap. Tadi kita mendiskusikan ada aturan, ada peraturan, ada pemberlakuan, lalu ada pembatasan, ada kegiatan masyarakat. Lalu yang menarik di sini ada darurat katanya. Nah, ini. Jadi PPKM darurat katanya. Darurat ini yang bingung kita. Tapi sebenarnya ada pelaksana regulasi, ada pembuat regulasi, ada penegak regulasi. Jadi seharusnya tiga ini kan menjadi terintegrasi. Berarti logika kita semakin banyak yang kena sanksi, maka atau bahasanya lebih banyak penindakan, maka kegagalan dalam regulasi. Kira-kira gitu. Penindakan terjadi ketika ada pencegahan. Kalau kapan pencegahan akan turun? Ketika berhasil, ketika penindakan semakin hari semakin turun. Jadi ini tidak relevansi lagi antara pencegahan dengan penindakan. Berarti kalau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka yang dilihat ini adalah interaksinya, mobilitasnya. Tapi di sini yang menjadi persoalan akar masalahnya adalah virusnya. Nah, dari perspektif kesehatannya dulu, virus ini bagaimana? Apakah virus ini dibatasi oleh cara pandang manusia? Apakah sekat itu bisa membatasi virus? Kira-kira gitu. Kalau virus itu bisa membatasi sekat, maka selesai. Sebenarnya kan akarnya di virus. Obatnya bagaimana? Kita belum menemukan obatnya, masih vaksinnya, bukan menyelesaikan virusnya. Jadi itu dulu. Sementara di dalam virus itu yang korban dari virus itu adalah manusianya. Manusianya ini yang harus kita selamatkan dari virus. Jadi yang mau dicari adalah bagaimana menghilangkan virus itu gitu. Nah ini yang harus didiskusikan antara pemerintah dengan warganya, masyarakatnya. Jadi mungkin akan ada lagi tindakan-tindakan tadi yang Ketua Senator bilang tadi tentang bagaimana keadaan korban-korban yang akan bertambah. Gitu. Berarti tadi ada lagi dilihat di beberapa di Kota Medan, di kecamatan, di warung mana. Berarti ada unsur kekecewaan. Harapan tidak sama dengan kenyataan, kenyataan menghasilkan kekecewaan. Padahal hukum itu harus melibatkan tiga ideologi secara pandang kita kan. Ada kepastian, ada keadilan, ada kemanfaatan.
Pertanyaannya, apakah itu adil? Apakah itu memberikan kepastian? Apakah itu memberikan kemanfaatan? Lalu bagaimana kepastian, bagaimana keadilan, bagaimana kemanfaatan? Mengapa kepastian itu tidak menjadi pasti? Jadi itu dia, berarti ada regulasi yang belum mengakomodir cara aturan dan peraturan yang tidak sesuai dengan realitanya, kenyataan di lapangan. Nah, ini menjadi bahan koreksi, introspeksi, dan monitoring evaluasi terhadap kejadian-kejadian ini. Padahal mereka itu pedagang kaki lima. Mereka hari ini makan, hari ini bekerja, hari ini mereka mendapatkan hasil. Lalu pertanyaannya bagaimana solusinya? Mereka keluar tidak punya mimpi hanya untuk makan saja. Mereka hanya mimpi bagaimana menghidupkan keluarga kecilnya, peran ayah, peran ibu, dan peran anak. Lebih dari itu mereka tidak punya mimpi yang panjang. Mereka orang yang bertahan hidup. Lalu solusi apa yang diberikan pada bertahan hidup bagi mereka? Itu yang harus didiskusikan. Jadi diakomodir semua kepentingan regulasi itu. Apabila ada kekosongan dalam regulasi, maka kepastian keadilan dan kemanfaatan dalam aturan menjadi tidak jelas. Nah, itu yang kita diskusikan. Kebijakan PPKM ini, dari perangkat aturan, saya kira ada instruksi Mendagri, ada surat edaran Menteri Agama, ada surat instruksi Gubernur, ada surat Wali Kota Medan. Kalau dipakai cara pandang seperti yang Bang Barul sampaikan tadi, penuh kepastian, ada kemanfaatan, mendapatkan rasa keadilan. Saya seperti melihat bahwa 3 variabel ini tidak terpenuhi ini untuk konteks PPKM darurat ini ya, Bang Barul. Ya, karena masih ada korban-korban dalam penindakan regulasi itu. Jadi korban-korban dalam regulasi itulah yang menyebabkan terjadinya regulasi belum mengakomodir kepastian keadilan dan kemanfaatan itu. Ya sampai bertahan di mana? Ketika kita tanya, kami menjalankan perintah, Pak, katanya. Ya, benar. Tapi satu sisi, bagaimana mereka korban dari regulasi? Berarti kan efek domino dari surat edaran itu kan tidak bertanya kepada mereka yang menjadi korban. Gitu. Itu yang harus didiskusikan. Seharusnya bisa merubah surat edaran dulu. Presiden mengatakan supaya tidak tumpang tindih surat edaran itu, aturan-aturan itu, perda-perda itu. Gitu. Tapi yang terjadi kan surat edaran itu tidak mengintegrasikan cara pandang aturan dan peraturan itu. Itu yang mau kita dialogkan. Logikanya maka akan muncul masalah-masalah baru yang menjadi persoalan. Apakah masalah-masalah baru ini menyelesaikan persoalan atau solusi dari masalah itu dulu? Apakah masalah ini membuat jalan keluar dari masalah ataukah masalah ini menambah masalah? Itu juga harus ada studi kelayakan regulasi ini, walaupun secara literatur masalah pandemi ini tidak punya referensi, tapi kondisi dan situasional secara fakta bisa kita mendiskusikan dan mengakomodir pendapat-pendapat yang pro maupun yang kontra. Kira-kira itu bahasa kita di akademik namanya dialektik, kesimpulan, pro dan kontra harus sampai pada kesimpulan. Jadi kita harus mendudukkan kesimpulan itu dengan cara pandang orang pro dan kontra untuk menemukan titik temu pada kesimpulan itu. Maka akan menjawab itu menjadi sebuah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ya, karena kebijakan apapun yang diambil pemerintah kan sesungguhnya orientasinya harus melihat melihat masyarakat sebagai objek dari peraturan itu. Kalau kemudian kebijakan ini ternyata membuat masalah baru, artinya bahwa kebijakan PPKM darurat ini tentu bukan solusi terbaik. Seperti misalkan ya di Medan lah Bang Barul hari ini hari yang ke tanggal 12 pemberlakuan, sudah hari yang ke-6 berarti hari ini
pemberlakuan PPKM. Di mana-mana ruas jalan ditutup. Pedagang kecil kemudian tidak boleh berjualan. Bahkan perintahnya juga saya melihat ini nggak sama ini. Apakah bahasa perintahnya berbeda? Tapi saya kira bahasa perintahnya kan sama nih undang-undang. Tapi kemudian sampai ke tingkat aparatnya beda-beda. Ada aparat yang memahami bahwa boleh jualan sampai batas waktu jam tertentu. Ada juga yang memahaminya boleh jualan tapi take away, misalkan begitu. Ada juga yang memahaminya bahwa harus tutup, tidak boleh sama sekali. Terus kalau semua nanti tutup, tidak ada transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Saya nggak bisa ngebayangin ini, Bang. Besok orang kelaparan, nggak makan, dan kemudian kalau sudah urusan perut yang terganggu, ini akan menjadi persoalan yang luar biasa karena pasti kondisi sosial masyarakat kita itu pasti akan mengalami situasi yang sangat luar biasa. Saya kira perspektif sosial kemasyarakatan ini yang menurut saya agak luput dari pencermatan pengambil kebijakan dalam kerangka menyusun aturan dan kebijakan ini ya Bang Barul ya? Ya, berarti kan tadi Senator mengatakan terjemahan, berarti tidak ada sosialisasi untuk bagi mereka melakukan penegakan hukum. Perspektif di lapangan suka sama gue gitu. Jadi tidak ada, berarti kan belum ada regulasi yang untuk di tingkat internal saja masih banyak perspektif dalam melakukan penindakan. Apalagi bicara eksternal tentang masyarakatnya. Lalu logika ini kan bergeser dari kesehatan persoalan motif ekonomi. Motif ekonomi ini bagaimana menyelesaikan mereka yang persoalan perut gitu. Bukan lagi persoalan akal. Ini kan bagi masyarakat bawah ini kan menentukan sekali tingkat emosionalnya. Jadi yang dilihat di situ adalah urusan hukumnya, padahal bukan urusan hukumnya, faktor filosofinya, sosiologisnya, psikologisnya. Kemarin di komen di Goa yang dilihat dialihkan isu menjadi sebuah ibu hamil dan tidak hamil, padahal bukan itunya. Yang menjadi persoalan adalah persoalan hukumnya, gitu, tindakan yang over dan sebagainya. Jadi rekonsolidasi ulang dulu terjemahan regulator itu. Jadi regulator itu kan harus duduk pada cara pandang penegak regulasi itu. Tadi Senator bilang ada yang tutup setengah, tutup tidak setengah, tutup jadi itu saja sudah terjemahan yang salah dalam regulasi, tidak kompaknya dalam menegakkan regulasi itu. Lalu yang menarik di sini kan adanya mati lampu. Nah, di sini juga bingung apakah ini bagian dari standar PPKN juga. Apakah ini akan menyelesaikan persoalan pembatasan mati lampu? Apakah ada korelasi terhadap pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat? Nah, ini yang menarik, kita masih mendiskusikan ini. Apakah ini membuat efek domino keinginan regulasi? Ya kita yakini virus itu ada. Tapi hal-hal yang ditutup dengan protokol kesehatan, prokes, itu sudah menjadi standar. Kita ikuti aturan yang sesuai dengan prokes. Intinya kerumunan itu yang menjadi persoalan. Kalau interaksi jual beli itu ya biasa saja. Mungkin kalau dulu banyak aturan-aturan yang bisa kita akomodir, tapi banyak juga aturan-aturan yang tidak terakomodir dalam perspektif masyarakatnya. Itu yang harus jadi ada top, ada bottom, itu harus ditemu antara top down dan bottom up. Tidak mungkin top down terus tanpa ada bottom up, atau bottom up terus tanpa ada top down itu. Jadi harus ada korelasi setiap regulasi. Nanti kita coba diskusikan bagaimana hasil PPKM ini di Medan, apakah efektif atau tidak enggak. Kira-kira secara waktu, secara biaya, mereka kan punya tujuan. Sebenarnya kan mereka kan ada kajian sebelum melakukan ini. Mereka lakukan sosialisasi dulu, mereka memberikan komunikasi dulu. Itu yang mereka melakukan akses dulu, sehingga tidak ada keterkejutan
Keterkejutan ini yang menjadi persoalan. Keterkejutan ini yang menjadi shock. Keterkejutan itu seperti turbulensi, ketidaksiapan aturan, sehingga turbulensi yang biasanya pesawat itu tenang tiba-tiba harus karena faktor dan sebagainya. Keterkejutan ini yang harus membuat nanti imunitas turun. Jadi itu yang kita diskusikan. Kalau teori kebutuhan itu harus diberikan cara pandang Maslow kan tentang primer, sekunder, dan tersier. Itu harus selesai ketika aturan dan peraturan ini diberlakukan. Paling nggak di tataran primer dan sekunder sudah selesai, atau primernya sudah selesai. Jadi kontradiktif dengan aturan dan peraturan dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Yang mereka yang sudah masuk zona aman, zona nyaman itu tidak ada masalah. Tapi kalau mereka yang tidak punya zona aman dan zona tidak nyaman, juga itu menjadi persoalan. PPKM ini seperti nggak ada SOP-nya ya? Ya itu dia, SOP-nya tidak ada, atau kalau bahasanya regulasinya bagaimana. Tadi ketika kita lihat di media sosial itu banyak beredar kan, beberapa kebijakan-kebijakan itu tidak terintegrasi antara OPD, organ perangkat antara kepolisian, antara TNI Polri dan Satpol PP, gitu, atau ada dinas perhubungan, itu tidak terintegrasi di lapangan. Baik Bang Barul, saya kira ini terakhir ini apa saran Abang tentang penerapan PPKM darurat kali ini? Ya, sarannya bagaimana empati, merasakan apa yang dirasakan. Yang kedua, humanis, bagaimana memanusiakan manusia. Jadi faktor hukum itu bisa ditegakkan, tapi faktor sosiologis dan psikologis itu juga harus dilihat. Jadi penegakan hukum ini tidak dilihat dari kacamata hukum, tapi dilihat juga dari faktor sosiologisnya, psikologisnya, antropologisnya. Bagaimana regulasi itu tematik, semua perspektif bisa masuk. Jadi kasus per kasus bisa diselesaikan. Solusinya semakin tinggi penindakan, maka regulasi tidak menemukan ketepatan pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu solusinya. Solusi yang paling ya coba monitoring evaluasi lah dalam 1 hari, monitoring evaluasi lah dalam progres apa yang telah dicapai. Nanti kita minta pencapaian apa progres yang tercapai pada aturan dan peraturan ini sebagai orang publik masyarakat. Itu yang harus kita diskusikan, apakah progres ini hanya sekedar seremonial saja atau menyelesaikan persoalan serius. Nanti kita diskusikan nanti. Kita lihat nanti setelah tanggal 20, apakah efek domino ini ada pada aturan dan peraturan PPKM ini. Baik, terima kasih Bang Barul. Cukup panjang kita berdiskusi malam hari ini di sela-sela waktu Abang yang cukup padat, saya kira menyita waktu istirahat. Saya tentu atas nama pembawa acara diterima kasih kepada Bang Barul yang sudah membersamai dialog kita pada kesempatan yang sangat berharga ini di saat-saat kita masih harus melewati situasi yang tidak membahagiakan bagi kita semua. Tentu sebagai manusia dan makhluk sosial, kita butuh untuk berinteraksi dengan semua pihak, baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Karenanya saya kira situasi yang ada hari ini membuat kita semakin merasa bahwa ternyata regulasi tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Memanusiakan manusia, menegakkan keadilan, kemudian menempatkan orang pada posisinya, itu ternyata tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu buah perangkat aturan yang terdiri atas norma-norma mengatur orang untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu. Baik, bersama saya ada Bang Dr. Zulfirman, narasumber kita yang membersamai diskusi kita terkait dengan PPKM darurat yang salah satu lokusnya adalah
Kota Medan. Ke Bang Zulfirman, sebuah pertanyaan ini dalam perspektif hukum nih. Bagaimana menurut Bang Zulfirman ini tentang penerapan PPKM darurat dari perspektif hukum? Oke, ini memang menarik ini. PPKM ini kan sesungguhnya kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID ya. Ini kalau kita melihat dari sisi hukum, apakah PPKM ini betul-betul bisa mewakili apa istilahnya ya, mewakili pemerintah dalam mengambil pakaian apa? Ada satu ya yang kita perlu ingatkan, bahwa kelihatannya dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID, pemerintah itu mengambil sikap secara sepihak, ya secara sepihak. Artinya berdasarkan sudut pandang pemerintah itu mengambil sikap atau kebijakan publik seperti apa yang diinginkan. Ada yang menarik sebenarnya dalam konteks ini. Ini kan sudah resmi COVID ini sebagai bencana non alam ya, nasional, bencana nasional non alam. Nah, kalau dia bencana nasional alam, berarti semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus sesungguhnya terkait dengan bagaimana menyelamatkan semua unsur, ya semua unsur. Karena COVID ini kan melanda ke faktor manusia. Faktor manusia ini salah satu menjadi salah satu menjadi pusat perhatian pemerintah dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari sisi sini, mungkin perlu kita pahami dulu sesungguhnya fungsi pemerintah itu apa. Secara teori hukum, pemerintah itu ada 3 fungsinya. Pertama, dia sebagai pelayan ya, atau istilahnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Nah, 3 hal ini yang menjadi dasar pemerintah untuk mengambil kebijakan publik. Nah, pada peristiwa in konkretunya, yaitu peristiwa COVID-19. Sekarang kita tanya, apakah kebijakan pemerintah yang dibuat dalam rangka mengantisipasi COVID ini betul-betul sudah mengambil kebijakan yang tepat sasaran, atau memang sesuai dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalisasi penyebaran COVID? Ini yang menarik. Ada dilematik. Satu sisi pemerintah berusaha untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi penyebaran COVID, menjaga kesehatan masyarakat juga. Tapi pada sisi lain, pemerintah juga dengan mengambil kebijakan itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat. Artinya dengan cara-cara pembatasan kegiatan masyarakat, maka masyarakat berupaya akan berdampak kepada penghasilan, pemasukan. Nah, di sini saya pikir mau tidak mau kita harus melirik kepada apa yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan fungsi pemerintah. Nah, ini landasan filosofis ini perlu, karena dalam undang-undang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sesungguhnya pemerintah dan hal ini negara itu melakukan tindakan dalam rangka mengambil kebijakan publik itu adalah tindakan mengungkapkan atau mencapai atau menerapkan keahlian distributif. Artinya, kalau ini kita kaitkan dengan kasus COVID, maka pemerintah itu
bisa melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi dampak ekonominya masyarakat itu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Ini lagi yang kita perhatikan. Dalam pembukaan pemerintah, pemerintah itu pertama fungsinya ya, fungsi pemerintah itu adalah melindungi manusia dan alam. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan. Dan yang keempat, itu menciptakan ketertiban. Nah, kalau kita lihat dengan COVID ini, ada dilematik antara bagaimana mengantisipasi kesehatan dengan bagaimana tetap mempertahankan pertumbuhan atau ekonomi masyarakat. Nah, ini yang menarik. Kalau pemerintah hanya melakukan satu sepihak saja mengatasi kegiatan masyarakat sehingga masyarakat kehilangan pendapatan, dampaknya sudah terasa kehilangan pendapatan. Sikap pemerintah itu apa terhadap itu, terhadap ekonomi masyarakat itu? Ini saya lihat yang menjadi masalah. Kalaupun ada program yang saya lihat ya, ini pemantauan. Kalaupun ada program, itu programnya lebih mengarah kepada bagaimana pemerintah menyiapkan pelayanan kesehatan. Sehingga dana-dana dari APBN itu terserap ke sana, bukan untuk bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat. Ini dampaknya besar sekali. Saya pernah ngomong dengan salah seorang pengusaha. Jadi ternyata pengusaha itu, adanya COVID ini tidak semua pengusaha punya dampak. Berdampak kepada pengusaha itu. Tergantung kegiatan usaha itu. Kalau menurut dia, saya tanya sama dia, apakah ada dampak? Apakah kami ada dampak? Nah, jadi ini saya katakan tadi, dalam rangka melakukan PPKM ini, pemerintah harus bijaksana, harus benar-benar mampu menerapkan keadilan distributif. Jadi pemerintah itu, dalam rangka menjalankan pemerintahannya, itu yang harus diutamakannya adalah keadilan distributif. Apalagi terkait dengan bencana alam. Jadi harus proporsional. Itu sekarang banyak, saya banyak terjadi peristiwa ini, PPKM yang di luar. Itu Satpol PP bertindak terlampau dramatis ya, sampai memukul pemilik kafe sehingga terjadi kadu fisik. Itu sekretaris Satpol PP. Nah, ini kita sebenarnya yang saya katakan tadi, pentingnya pemerintah memahami tindakan-tindakan yang betul-betul bisa menyeimbangkan bagaimana mengatasi penyebaran virus, tapi juga bagaimana dengan pembatasan itu ekonomi masyarakat, kegiatan masyarakat, rakyat itu bisa berkembang. Nah, ini yang dilematiknya. Kita tidak boleh mendahulukan masalah kesehatannya saja, tapi juga kita harus melihat bagaimana ekonomi rakyat masyarakat. Saya tadi baru baca berita, yaitu wali kota Medan itu katanya akan memberikan sumbangan dalam rangka PPKM ini. Dia ngasih 2 kilo beras, gula dan segala macam. Saya tanya, 2 kilo beras, kalau dia punya anak 3, ya, istri 1, suami 5, 2 kilo beras itu berapa hari? 1 hari. Padahal, ya, padahal PPKM ya berapa hari? Tanggal 10 sampai tanggal 20. Jadi saya kadang berpikir juga, apakah dengan cara begitu atau ada cara lain bagaimana supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi di rumah? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Artinya begini, harga rangka menyelesaikan masalah ini harus holistik, harus sebuah institusi terlibat, tidak harus satu pihak saja. Kemudian, saya juga dari baca berita atau berita dari Bogor, ternyata COVID Delta yang wabah baru ini itu datang dari luar. Maksud saya begini, kenapa pembatasan PPKM itu bukan didasarkan kebutuhan daerah, tapi ada kemauan dari pemerintah pusat? Seharusnya kan harus dilihat dari posisi pemerintah daerahnya, bukan kebijakan pemerintah pusat. Jadi itu saya dengar, saya lihat dari berita pemerintah pusat mengatakan wilayah-wilayah yang punya potensi COVID Delta itu ditentukan oleh pusat, bukan kondisi real di daerah.
Apakah betul negara ini sudah mengalami posisi COVID Delta itu? Saya ngomong juga sama ahli medis. Saya tanya, kenapa kok ahli medis ini juga berbeda pendapat? Satu bilang begini, satu bilang begini. Atau saya tanya juga, menyelesaikan masalah COVID, orang-orang yang masuk ke rumah sakit COVID, itu karena memang masalah kesalahan pemberian obat kah? Atau memang harus begitu? Karena orang yang diisolasi di rumah, itu pada umumnya nggak ada yang sampai meninggal. Tapi kalau ke rumah sakit, itu pasti meninggal. Jadi ada kontradiktif pemberian obat mungkin yang terhadap COVID. Karena katanya orang-orang yang punya penyakit bawaan itu lebih cenderung berisiko tinggi kalau sudah terserang COVID. Nah, apakah COVID-nya yang menjadi problem atau penyakit bawaannya itu yang menjadi problem? Saya pikir ini juga harus ada ketegasan. Harusnya ada satu sikap yang betul-betul penelitian yang kuat secara keilmiahan. Kita jangan hanya berpihak kepada global aja gitu. Saya dulu ingat ya, Siti Fadilah, Menteri Kesehatan, waktu bicara flu burung, itu dia paling gencar melawan WHO yang mengatakan itu menjadi wabah internasional. Dan kenyataannya dunia internasional ngikuti, nggak jadikan itu wabah flu apa. Dan penanganannya juga bagus, melibatkan semua unsur sehingga dan yang berkompeten gitu. Jadi jangan hanya ada perahu politiknya gitu. Ya kesehatan lah, betul-betul orang kesehatan yang melakukan penelitian, yang melakukan tindakan dan memberikan keputusan. Jangan keputusan politiknya, harusnya keputusan, mana keputusan medis. Itu yang menurut saya. Jadi PPKM ini menjadi dilematik. Satu sisi pemerintah ingin berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kesehatan masyarakat, tapi satu sisi ekonomi rakyat juga sangat kecil sekali. Kita banyak tetangga saya banyak yang mengeluh itu. Susah sekali cepat sekarang. Gimana ini? Nah ini yang saya lihat. Ingat loh, pelayanan kesehatan masyarakat atau warga negara itu hak konstitusi. Baca aja Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 H Undang-Undang 25 itu jelas sekali. Diuntukkan pasal 34 jelas sekali bahwasanya pemerintah itu punya kewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ya, bukan mencegah seperti ini. Mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyebar itu. Saya mau tanya, atau saya tidak bertanya-tanya, orang yang sudah disuntik vaksin 2 kali, apa sudah ada kepastian secara medis dia tidak terjangkit? Nah ternyata banyak juga yang mengatakan yang mungkin terjadi jangkit lagi. Kalau itu apa vaksin itu? Apa vaksin itu? Artinya apa? Artinya terapi medis yang digunakan untuk mengambil keputusan bahwa vaksinasi itu penting atau benar, itu kan menjadi pertanyaan juga. Atau terlampau terburu-buru mengklasifikasi COVID ini sedemikian berbahayanya. Padahal COVID itu kan ya sudah virus yang memang sudah ada lama. Dulu saya ingat kali itu peristiwa masalah di Afrika ya, yang jadi heboh juga WHO, Ebola. Iya, itu juga jadi problem. Tapi kan nggak sampai seperti ini gitu. Kenapa kok COVID ini kok bisa menjadi seperti ini dan betul-betul COVID negara internasional? Nah ini saya pikir, karena menurut tahu saya baca loh, itu jadi kebijakan Fadilah Menteri Kesehatan itu menjadi ujian internasional loh, menjadi rujukan internasional. Apa keterangan dari Indonesia itu bisa dipercaya? Kenapa itu nggak kita pulihkan kembali? Kenapa kita nggak bangsa Indonesia ini membuat seperti itu? Ada keberanian mengatakan bahwa betul-betul COVID ini benar pada tingkat bahaya. Apa memang penyakit yang biasa tapi akan berbahaya kalau diikuti dengan penyakit lain? Jadi Bang Jung Firman, ya. Kebijakan PPKM ini kan ini walaupun secara
legal formal ini kan banyak yang mendebat juga ini, karena dia sifatnya hanya instruksi, edaran, kemudian apa namanya himbauan gitu. Bagaimana sebenarnya apa namanya posisi hukumnya nih, surat instruksi, edaran segala macam? Oke. Ini menarik, ini pertanyaan bagus sekali. Coba baca di pasal 28A Undang-Undang 5. Semua kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan itu harus ditentukan untuk undang-undang, bukan instruksi menteri, bukan presiden. Undang-undang. Makanya saya bilang, saya jadi bertanya, apa itu dasar hukumnya ngasih denda? Orang nggak ada undang-undangnya kok, instruksi kok. Harus dijelaskan untuk undang-undang, karena itu terkait dengan hak asasi manusia. Baca undang-undang kita apa, konstitusi kita. Jadi semua instruksi Menteri Kesehatan ini konstitusional. Makanya saya bilang ini kemampuan politik. Memang penyakit itu luar biasa bahayanya gitu. Saya ingat juga dulu ya, saya pernah waktu itu ditanya juga masalah aborsi. Saya bilang ini kalau aborsi alasannya itu membenarkan melegalisasi aborsi karena orang tuanya atau sakit orang tuanya yang luar biasa atau apa, itu harus dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Karena apa? Itu bicara kesehatan, hak kesehatan pribadi seseorang. Ini tidak. Berarti Bang Jol, kemarin kan si Rakes itu yang pedagang warung kopi Gatot Subroto dihukum 2 hari masuk penjara, tapi kemudian tidak ditahan kecuali nanti dia melakukan apa hal yang sama dalam 14 hari. Tapi kemudian dia diwajibkan untuk bayar denda 300.000. Berarti putusan hakimnya itu berarti secara hukum tidak benar berarti Bang ya, karena sumbernya juga kan? Nggak benar, saya setuju itu. Tapi kalau saya teori ya, saya teori itu tidak benar. Undang-undang itu, peraturan yang di bawah itu nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Saya ambil lagi, kemarin kita bicara diskusi HRS. Itu juga. Itu kan kalau menteri pakai dasar untuk mengukur seseorang, gila gimana itu. Padahal untuk kesehatan, itu dilakukan oleh undang-undang. Baca konstitusi. Jadi kalau secara teoritis, secara teori, ada peraturan hukum yang enggak bertentangan dengan peraturan yang apa yang lebih tinggi di atasnya, itu batal. Ada berlaku itu. Berarti pelanggaran PPKM ini nggak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan ya Bang? Ya nggak bisa dong. Itu pelanggaran ya dong. Gimana beda? Nggak bisa, itu bukan kejahatan tinggal. Iya. Bukan kejahatan. Ini makanya saya katakan berapa kali kita. Kenapa nggak diberdayakan masyarakat cara mengambil? Itu yang maksud saya. Diberi kesadaran masyarakat, perlunya kesehatan pemeliharaan kesehatan. Kalau memang kita mendukung ini, bukan cara mengambil represif, tindakan represif seperti itu. Saya kan ada juga, saya aja melakukan kegiatan, habis terhenti. Padahal, kita jangan protes juga, bukan agak protes. Iya. Tapi ingin mikir juga, penting kita. Maaf ya, kita dia seperti ini sudah dalam pusing, apalagi masyarakat maaf yang ya ekonominya atau pekerjaannya yang tidak seperti kita ini. Penting kita. Saya habis pikir kita. Ini kok menjadi kebablasan gitu. Apakah dasar darurat itu bisa membuat semena-mena? Ya nggak bisa juga. Ini konteksnya diskresi pemerintah. Diskresi itu diambil sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang, bukan dari menimbulkan kemauan politik. Itu menurut saya juga. Ya Bang, ini kalau kita diskusi panjang sampai subuh seru nih Bang. Tapi kayaknya memang kita harus apa namanya mengambil apa namanya di ujung ini. Saya minta saran Abang lah ini soal PPKM darurat terutama di Medan ini, karena saya misalkan ya sebagai anggota DPD, sebagai ustadz, udah ini besok mau Idul Adha, ada yang bilang ustadz kita tetap sholat Idul Adha, sementara bilang PPKM ini segala macam ini. Saran Abang gimana sih ini sebenarnya ini mendudukkan dalam perspektif hukum? Saran saya hukum itu digunakan yang terakhir, jangan yang itu didahulukan. Itu saran saya. Pemerintah itu dalam rangka melayani, memberdayakan, itu saya katakan 3 fungsi tadi. Itu tidak terlepas oleh Bapak, pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan. Jangan melakukan represif lah.
Itu kan kemarin itu ada itu, kemarin itu yang kedua kafir dia pakai air panas. Iya, si Rakes tuh lah. Nah. Iya. Itu kan karena emosi itu gitu kan. Caranya dia benar. Ya cepat, maaf ya. Bagus melalui pemerintah. Tapi bijaklah, terukurlah, adillah. Maka pemerintah itu orang yang mempunyai kemampuan lebih. Sehingga dia memerintah. Semua hukum digunakan denda segala macam. Karena sudah berpikir juga, ini jahat, kalau itu pelanggaran sih, kita pergi atas kita lah ya. Udahlah, saya pikir kita juga sepakat menjaga jangan terjadi penyebaran. Ya. Jadi saya sarankan, pendapat saya ini ya, jangan gunakan hukum didahulukan dalam penyebaran. Gunakan pemberdayaan masyarakat, penyadaran masyarakat, kemudian masyarakat itu bisa mandiri untuk menjaga kesehatan. Itu harus dikembangkan. Kalau itu nggak dilakukan, sekarang saya tanya, ada nggak tugas dinas kesehatan untuk melakukan tindakan-tindakan door to door misalnya? Memang kerja berat. Menyampaikan bahwasanya pentingnya perlindungan itu. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi COVID ini? Saya tanya sama kawan-kawan di sebelah itu, nggak ada COVID itu Pak. Pening saya. Saya bilang COVID itu ada, saya bilang. Cuma tingkat bahayanya itu beriring dengan penyakit lain. Makanya kita harus waspada, perlu jaga juga, perlu prokes juga, saya bilang. Karena apa? Kita tidak boleh menzalimi orang lain. Karena kita, misalnya kita membawa penyakit, kita orang tersebar kepada orang lain itu tidak boleh. Jadi itu juga terkait sama asasi manusia, menghormati asasi orang, saya bilang. Jadi itu salah saya juga. Jangan hukum didahulukan. Baik Bang Jul Firman, terima kasih banyak ini malam ini sudah membersamai diskusi kita yang sangat hangat ini, dan kita berharap tentu saja PPKM yang menjadi produk kebijakan pemerintah ini, saya setuju bahwa ujung-ujungnya yang mesti difikirkan adalah rakyat, karena mereka lah yang sesungguhnya akan menerima manfaat atau menerima mudarat dari semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Makasih nih Bang Jul Firman, makasih Bang Dr. Bahrul Khairul Amal. Saya menutup ini ingin menyampaikan satu kalimat bijak yang disampaikan oleh Hubert Humphrey. Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat. Terima kasih para pemirsa di Institut dimanapun Anda berada. Terima kasih Bang Jul Firman, terima kasih Bang Bahrul. Sampai ketemu dalam diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.